Selamat pagi Bu Nelly. Selamat pagi Pak Kolmin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik sekali ya Bu Nelly ya. Ya. Bu Nelly sedang sibuk pagi hari ini? Kebetulan tidak Pak. Kebetulan tidak. Tidak. Oke, terima kasih. Bu Nelly, saya minta waktu dalam beberapa menit ke depan. Kemarin saya sudah cerita dengan panjenengan untuk bagaimana saya akan melakukan sebuah kunjungan kelas. Dalam hal ini itu saya akan melakukan supervisi akademik kepada panjenengan nggih. Panjenengan sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah. Bu Nelly yang saya hormati, satu, terima kasih waktunya. Kemudian yang kedua, melatar belakangi supervisi ini saya ingin melakukan praobservasi kepada Bu Nelly selaku guru kelas 1 ya, di dalam nanti mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan penanaman karakter siswa. Kemudian tujuan daripada supervisi ini, saya kepengen ikut berbagi informasi dalam rangka mengembangkan kompetensi Bu Nelly dalam mengajar anak-anak di kelas. Kemudian saya juga ingin melihat kegiatan ini, apakah Bu Nelly memiliki sebuah harapan dari kegiatan ini? Iya Pak. Jadi kebetulan kelas 1 itu kan kurikulumnya baru ya Pak. Iya, kurikulum Merdeka, dan di kurikulum Merdeka itu kan sangat ditekankan pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin dengan adanya kegiatan ini nanti saya bisa menambah pengetahuan saya tentang pembelajaran diferensiasi. Mungkin ada beberapa kekurangan, nanti saya bisa konsultasi dengan Pak Warmin setelah ini untuk menambah pengetahuan saya dalam. Baik Bu Nelly, terima kasih kesediaannya. Saya juga berharap demikian bahwa komunikasi kita pagi hari ini memberikan sebuah makna pemahaman yang lebih besar, karena kita memang menerapkan kurikulum baru IKM ya Bu ya, implementasi kurikulum Merdeka di sekolah yang panjenengan tugas hari ini, nanti mudah-mudahan memberikan manfaat. Kemudian saya berharap Bu Nelly tidak merasa canggung, kemudian merasa terbebani dalam proses supervisi ini ya Bu ya. Tidak Pak. Oke, terima kasih. Santai saja. Santai saja. Baik Bu Nelly, kalau tahu Bu Nelly nanti akan mengajar mata pelajaran apa? Kalau Merdeka itu kan sudah tidak ada tema ya Pak. Nah saya nanti niatnya mau pembelajaran matematika. Kebetulan karena hari ini ada matematika juga Pak. Jadi matematika materi terakhir itu tentang diagram gambar. Diagram gambar ya. Jadi Bu Nelly akan ajarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa? Tujuannya nanti anak dapat menyebutkan informasi yang terdapat pada diagram gambar. Diagram gambar. Juga termasuk mungkin bisa menerjemahkan dari data ke diagram ya, atau sebaliknya ya, begitu. Bisa membaca diagram untuk menerjemahkan data yang ditampilkan oleh diagram gambar itu ya. Berarti diagramnya dalam bentuk simbol ya Bu ya, simbol-simbol ya. Oke, terima kasih. Baik, menurut Bu Nelly sendiri, apakah ada beberapa materi yang Ibu merasa kesulitan karena ini terkait pembelajaran penerapannya di kelas rendah, kelas 1 dengan berbagai keunikan siswa? Kebetulan kalau di kelas 1 itu Pak, saya kan ada 28 siswa. 28. Lumayan banyak. Besar ya? Ya, dan secara mayoritas itu laki-laki Pak, jadi sangat aktif. Nah, di samping itu karena kelas 1 pasti ada saja yang belum lancar membaca Pak. Ada yang sangat lancar, ada yang cukup lancar, ada yang kurang lancar begitu. Itu kendala saya. Sedangkan materi kan sekarang di kelas 1 pun Pak, bacaannya panjang ya Pak. Soal-soal itu kan bahasa Indonesia, Pancasila itu kan panjang. Jadi kadang saya kendalanya di membaca. Maka dari itu nanti niat saya pembelajaran ini akan saya kelompokkan Pak. Kelompokkan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan anak. Kemampuan masing-masing. Yang sudah lancar sekali membaca nanti dengan yang lancar membaca. Iya. Nanti yang
cukup lancar sama yang cukup lancar, dan yang kurang sama yang kurang begitu Pak. Karena nanti jadi yang sudah sangat lancar itu mengerjakan itu sebentar banget Pak. Nanti kalau soalnya sama itu pasti mereka langsung begitu, paling enggak dari 5 menit itu selesai Pak pasti. Selesai semua. Jadi LKPD pun saya bedakan. Betul. Kalau anak-anak yang masih kurang itu kecenderungan mereka juga di kelas saya itu mereka aktif Pak, sebenarnya aktif, anaknya aktif bergerak, kinestetik tapi membacanya kurang. Maka dari itu LKPD-nya nanti mereka itu tidak terlalu banyak membaca, mereka menjodohkan bergerak gitu kan, menghubungkan, menjodohkan, memasangkan. Tapi bacaannya saya kurangi Pak, jadi lebih singkat. Tidak seperti yang kelompok yang 1-2 itu yang lancar-lancar membaca begitu. Ya, oke, luar biasa Bu Nelly. Saya sangat paham sekali bahwa kemampuan mengidentifikasi situasi kelas ya, Anda luar biasa. Kemudian yang kedua Ibu Nelly, terkait keberagaman siswa di kelas 1 kan banyak sekali ya, 28 siswa yang mayoritas laki-laki. Dimana laki-laki kan cenderungnya aktif ya, aktif. Kadang ada anak yang super aktif. Terus langkah apa yang Bu Nelly lakukan untuk mengatasi kondisi ini agar dari keaktifan anak laki-laki itu tidak merusak suasana pembelajaran? Kalau di kelas 1 itu supaya mereka tidak lari ke sana ke sini begitu Pak. Jadi dalam pembelajaran jarang saya ceramah terlalu panjang begitu Pak. Betul. Mereka lebih suka menonton video lalu mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas, mempraktekkan sesuatu begitu Pak. Mereka lebih suka seperti itu. Kalau mendengarkan saya ceramah itu 5 menit paling udah lari ke sana ke sini begitu. Oh ya, luar biasa. Jadi langkah Bu Nelly tepat sekali ya. Berarti mensiasatinya dengan mengurangi narasi dari guru ke siswa ya. Penguasaan secara ceramah dikurangi. Tetapi di titik berat diperbanyak pada visual, audio visual, kemudian tugas-tugas ya. Oke, luar biasa Bu Nelly. Anda sudah menceritakan pola langkah yang tepat sekali menurut saya. Kemudian selanjutnya Bu Nelly, dalam rangka melayani kebutuhan siswa, tentunya kelas 1 ini kan dengan jumlah yang banyak, mungkin panjenengan bisa mengelompokkan gaya belajar dari siswa seperti apa? Kalau di kelas 1 itu ada anak yang visual ya Bang, visual. Mereka bisa hanya dari bacaan, lalu dari gambar, dari video itu mereka sudah bisa memahami. Lalu ada juga yang mereka itu memang harus mendengarkan penjelasan saya Bang. Mereka membaca kurang paham, harus saya yang menjelaskan dengan kalimat-kalimat saya. Ada juga yang memang mereka lebih suka mempraktekkan sesuatu begitu. Kalau kinestetik ya istilahnya. Menghitung dan lain-lain itu mereka lebih suka memegang. Itu mempraktekkan begitu bendanya apa begitu. Menyentuh, melakukan kegiatan itu gitu. Berarti ada beberapa gaya belajar siswa ya Bu ya. Ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual ya. Kemudian dalam rangka pembelajaran yang tentunya berdiferensiasi ini, untuk yang akan nanti Ibu lakukan, sudah direncanakan yang akan dipraktekkan nanti? Rencana saya penyampaian materi tidak hanya melalui ceramah, tapi ceramah, menonton video, lalu menggunakan PowerPoint. Begitu. Nanti LKPD-nya juga saya bedakan sesuai gaya belajar mereka, jadi tidak sama soalnya begitu Pak. Ke dalam 3 kelompok nanti. Gitu. Berarti akan dibagi menjadi 3 kelompok ya? 5 kelompok gaya belajar, tapi kalau kelompok anaknya ada 5, kelompok kerjanya 5. Kelompok kerjanya 5. 2 anak itu yang visual, 2 kelompok visual atau 2 kelompok audio. Yang satunya kinestetik. Untuk perlengkapan media pembelajaran kayak alat peraga dan seterusnya sudah disiapkan semuanya? Sudah siap. Oke, luar biasa. Bu Nelly yang saya hormati, selanjutnya adalah untuk meringankan beban panjenengan nanti di dalam pembelajaran di kelas 1. Mungkin Bu Nelly bisa memberikan informasi hal-hal apa yang mungkin harus dilakukan oleh sekolah atau mungkin oleh rekan sejawat dan seterusnya. Iya, saya berharap
nanti Pak Bal bisa memberikan masukan, ide begitu atau terkait dengan mungkin media pembelajaran atau mungkin administrasi kelas 1 begitu. Nanti saya karena pasti kan di guru penggerak lebih banyak sumber lah pengetahuan. Saya harap akan bisa memberikan bantuan ke saya begitu. Iya. Baik Bu Nelly, terima kasih. Saya juga berharap dari diskusi ini atau dari pengamatan nanti selama proses pembelajaran saya akan bisa secara real melihat kompetensi panjenengan, tetapi yang pasti dalam rangka melengkapi lah ya Bu ya. Saya juga seperti panjenengan sedang belajar karena kan hakikat manusia kan selalu belajar dan belajar ya Bu ya. Baik, pembelajaran diferensiasi akan panjenengan lakukan dengan membagi tadi 5 kelompok pembelajaran. Kemudian Ibu yang berikutnya adalah dengan kompetensi profesional Anda mengatasi dari kemajemukan karakter siswa, tentunya Anda membutuhkan peran dari mungkin orang tua juga ya Bu ya. Karena kelas 1 kan masih masa-masa istilahnya masih masa keibuan ya. Ada anak yang mungkin tidak bisa diputus oleh orang tua siswa, harus diantar. Terus Ibu mengalami demikian nggak di kelas? Iya, kebetulan ada satu anak yang itu belum bisa lepas dari orang tuanya. Sebenarnya saya sudah sering sudah menasihati dengan berbagai macam cara, tapi malah nangis anaknya nangis tidak mau berangkat besoknya begitu Pak. Jadi daripada dia nangis terus, maka itu kadang saya ya sudah diperbolehkan orang tuanya mendampingi dengan ibunya dengan syarat jangan sampai ikut membantu anaknya di kelas begitu. Karena memang belum bisa Pak, itu nangis terus kalau misalkan dibilangin itu langsung nangis. Itu karena faktor dia usia masih terlalu dini masuk di kelas 1 apa memang secara pembawaan mentalnya Bu? Dia itu cenderung itu Pak, sering sakit. Sering sakit gigi lah, sakit perut begitu. Mungkin karena faktor sering sakit jadi dia sering tidak berangkat, akhirnya kemandiriannya itu tertinggal sama temannya Pak. Kan kelas 1 kan wajar misalkan hari pertama, hari kedua masih diantar orang tua. Tapi begitu ada seminggu kan langsung udah dilepas begitu Pak kadang. Lah dia kebetulan sering tidak masuk, akhirnya temannya sudah bisa mandiri, dia masih tertinggal. Belum bisa secara sosial juga anak masih perempuan ya Bu ya? Perempuan, secara sosial masih belum bisa berbaur dengan teman-temannya begitu. Panjenengan sudah komunikasi dengan orang tuanya? Orang tuanya cenderung kepreman Bu, terus orang tuanya daripada nggak mau sekolah begitu. Tapi Bu Nelly nggak merasa terganggu manakala orang tua dari siswa terkait ada di dalam kelas kayak gitu, nyaman saja sih Pak. Iya. Selama ini tidak pernah bersuara sih, maksudnya diam. Di kelas juga tidak ikut membantu anaknya, jadi hanya fisiknya yang berada di situ tapi tidak ikut membantu. Iya betul. Berarti nggak masalah ya Bu ya. Baik. Bu Nelly yang saya hormati, terima kasih waktunya di pagi hari ini. Kemudian di dalam diferensiasi itu kan ada yang berbasis konten ya, isi, kemudian proses dan produk. Kemudian dalam hal ini yang sangat mendesak adalah bagaimana di kelas 1 itu menanamkan nilai-nilai karakter ya Bu ya. Nah, sejauh mana panjenengan sudah mempola agar anak-anak kelas 1 di kelas panjenengan yang dipegang itu terbiasa pola-pola sikap yang baik seperti apa untuk penanamannya pada murid? Ya kalau di kelas itu pastinya tidak boleh mencontek ya Pak. Iya itu pasti. Kejujuran itu nomor 1 pasti. Saya mending nilainya kecil, rendah tapi usaha sendiri daripada mencontek begitu. Ya, itu selalu ya ditekankan Bu Nelly ya setiap awal pelajaran ya. Terus secara religius juga Pak, hafalan surat-surat pendek, doa begitu. Terus juga mengawali pembelajaran dengan lagu Indonesia Raya dengan harapan nasionalismenya tumbuh gitu sejak dini begitu Pak. Iya. Kemudian untuk nilai-nilai yang lain mungkin
ketakwaan pada Tuhan, beribadah, sopan santun, bagaimana cara pola penanamannya? Ya, saya selalu mengingatkan Pak, tidak bosan-bosannya pasti selalu mengingatkan mereka. Kan kelas 1 kan kadang belum paham dia Pak, masih kadang naik kursi, naik meja begitu, terus mungkin meminjam barang tanpa persetujuan dari temannya, tanpa izin, terus mengembalikan dilempar begitu. Saya selalu mengingatkan mereka Pak. Ya, luar biasa. Kadang masih ada saja pasti begitu. Ya, kelas 1 kan ada yang suka naik meja, naik kursi ya, kemudian teriak-teriak, orang-orang dan seterusnya. Berarti itu sudah dilaksanakan setiap hari lah ya? Setiap hari Mas, harus rutin. Ya. Baik Bu Nelly, terima kasih dan saya salut dengan pola panjenengan yang diterapkan di kelas, bahwa memang salah satu diantaranya adalah karakter ya Bu ya, suka nilai nyata 40 atau 30, 0 sekalipun tidak masalah. Yang penting anaknya baik. Sepanjang anak itu menjunjung tinggi kejujuran, kemudian hormat kepada orang lain, sesama teman, guru, dan beribadah ya Bu ya. Baik, terakhir ini Bu Nelly. Bagaimana panjenengan polanya untuk mengembangkan kompetensi Anda ke depan? Mungkin dengan melalui apa, pembelajaran apa, atau mengambil kegiatan apa, Bu? Saya selalu belajar karena sekarang zamannya media sosial. Media sosial. Jadi, seminar-seminar gratis itu banyak sekali, jadi saya sering ikut itu. Terus juga dari Korwil juga, karena saya kurikulum baru, jadi sering PGRI sering mengadakan kegiatan untuk seminar, workshop gitu Bang. Workshop ya. Jadi Bu Nelly berkomitmen lah ya terus dari rekan Jawa juga. Dengan rekan Jawa, dengan mengikuti kegiatan dulu kelas ya, workshop, kemudian mungkin bintek, media sosial, YouTube, PMM, kemudian organisasi penggerak ya. Baik Bu Nelly, selamat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang panjenengan berikan ke saya. Semoga panjenengan kelak akan bisa mengimplementasikan pembelajaran untuk panjenengan nanti saya supervisi. Kapan pembelajaran Bu Nelly siap dilaksanakan? Sekarang saja bagaimana? Habis ini ya? Siap ya? Sudah siap semuanya? Perangkat, situasi, kondisi siswa ya? Semuanya ya? Baik, terima kasih. Nanti setelah ini kita free waktu beberapa untuk istirahat. Nanti kita masuk kelas nih Bu Nelly. Sekali lagi terima kasih waktunya. Selamat dan sukses buat Bu Nelly. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelly. Sampai Pak. Oke.
kita bantu Kira menghitung mainan. Mengelompokkan data. Pertama dengan daftar, Kira merapikan toko mainan. Ini adalah toko yang sudah Kira rapikan. Perhatikan pada gambar, semua mainan disusun berdasarkan jenisnya. Pesawat disusun sesama pesawat, mobil-mobilan juga sama, boneka juga, dan bola juga sama. Ayo kita hitung mainan yang sudah disusun. Nah, dalam daftar mainan toko ada 12 pesawat, ada 8 mobil-mobilan, ada 10 boneka, dan ada 6 bola. Mainan apa yang paling banyak? Sudah menemukannya. Dan mengapa? Pesawat, boneka, dan mobil-mobilan adalah contoh data. Data bisa dikelompokkan. Data bisa ditulis dalam daftar. Data menjadi mudah dibaca. Nah, terlihat kan jika sudah disusun rapi mainannya, kita bisa menemukan mana yang paling banyak. Dan kita juga bisa menghitungnya menjadi lebih mudah. Contoh berikutnya, kita akan mengelompokkan bola sesuai dengan warnanya. Nah, terlihat kan gambar yang di atas itu bolanya dicampur warnanya ada warna kuning dan hijau. Kita akan mengelompokkan bola tersebut sesuai dengan warnanya. Kita kelompokkan bola merah sesama bola merah, bola kuning sesama bola kuning, dan bola hijau juga begitu. Setelah dikelompokkan berdasarkan warnanya, kita baru bisa menghitungnya. Ada 7 bola merah, kan bola yang paling banyak dan bola yang paling sedikit. Jadi pada saat itu bola yang paling banyak banyaknya adalah 7, dan bola yang paling sedikit adalah bola yang kuning, banyaknya ada 4. Coba perhatikan lagi gambar yang di atas. Apakah dari gambar itu adik-adik bisa menentukan bola yang paling banyak dan bola paling sedikit? Ayo mencoba. Buatlah daftar alat tulis milik kalian. Sekarang coba buatkan semua alat tulis yang kamu punya. Lalu dibuat daftar seperti kotak ini, daftar alat tulis. Hitung semuanya ada berapa pensil, pensil warna, penghapus, dan penggaris. Nah, dari daftar alat tulis tersebut, tentukan alat tulis yang paling banyak, berapa banyaknya, dan alat tulis paling sedikit, dan berapa pula banyaknya. Macam sayuran di sini ya. Ada beberapa sayuran ya. Apa saja? Apa ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, hari ini saya bisa berkumpul di ruangan ini. Bapak guru hebat dimanapun berada, perkenalkan saya nama Warmin, SPD SD dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pendamping atau pembimbing praktek saya adalah beliau Bapak Angkat Adi Cahyoko. Kemudian fasilitator saya adalah Bapak Muhammad Thaifuddin dari Kota Semarang. Kemudian yang berbahagia ini adalah yang akan saya observasi dari supervisi akademik, beliau Ibu Nelly Rosalina Agustin SPD. Bapak Ibu yang berbahagia, kami akan melakukan coaching supervisi akademik pasca observasi.